Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Perkenalkan, aku Sulki Sabil Maharani dan teman aku Tio Wahyu Rizky Nanda akan mempresentasikan public speaking dengan tema Identifying an Audience-Centered Speech Goal. Jadi bagaimana isi dari materi ini? Langsung saja menyimak video pembahasannya. Lalu di sini apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bagaimana langkah-langkah untuk membantu pembicara agar mencapai tujuan yang diinginkan, mencapai tujuan pidato yang disesuaikan dengan audiens gitu. Nah, jadi langkah yang pertama adalah mengidentifikasi topik. Nah, mengidentifikasi topik itu seperti apa? Mengidentifikasi topik itu, topik mana sih yang paling kita ketahui sebagai pembicara, atau topik mana sih yang paling kita kuasai tentang materinya. Nah, kalau kita sudah menemukan topik yang sudah kita kuasai atau tema, itu bisa kita keep untuk selanjutnya, bisa kita spesifikkan untuk tema pidato yang akan kita sampaikan. Jadi inti yang pertama adalah kita harus mengetahui tema atau materi yang kita kuasai. Terus gimana caranya agar kita tahu minat apa yang kita kuasai ataupun tema apa yang akan kita sampaikan yang kita sudah matang di dalamnya. Nah, jadi kali ini aku akan membagikan cara biar kita tahu minat kita itu seperti apa. Oke, langsung. Pertama yang bisa kita lakukan untuk mengetahui minat kita adalah membuat list atau make a list. Nah, jadi seperti hobi, ketertarikan, atau tingkat pemahaman kita terhadap suatu hal itu kita bikin daftar. Kayak misal aku sukanya bidang olahraga, terus ada yang bagian kuliner ataupun kebudayaan. Nah, 3 ini kan masih tema besar. Kita bisa pecahkan lagi kayak olahraga itu di bidang apa, olahraga bola atau olahraga air ataupun lain sebagainya. Hal itu juga berlaku untuk minat atau ketertarikan kita terhadap suatu hal. Jadi setelah kita membuat daftar yang berisikan tema besar ataupun satu materi umum, kita pecah menjadi lebih spesifik dan kita bisa mengerucutkan sehingga kita bisa menemukan satu topik yang akan kita bahas nanti saat kita melakukan sebuah pidato. Lalu ada langkah yang kedua, yakni membredel sebuah topik atau brainstorming for topic ideas. Jadi brainstorming di sini itu kita kayak nulis tanpa perlu berpikir panjang. Jadi kayak misal aku sukanya nonton film gitu ya, udah tulis aja nonton film. Terus kalau misal aku sukanya apa gitu, langsung aja tulis. Nah, itu nanti akan bikin brainstorming kita. Jadi kayak kita lebih terpacu dan lebih kreatif karena ada satu pressure yang akan memunculkan ide kreatif-kreatif kita lainnya. Jadi saat kita brainstorming ideas ini, kita langsung tulis aja. Jadi gak perlu ragu, gak perlu takut untuk nulis apapun yang kita sukai ataupun yang kita minati. Alhasil nanti kalau kita udah nulis akan mengerucut lagi jadi topik akhir yang akan kita bawa di pidato kita selanjutnya gitu. Nah, lalu ada langkah yang ketiga, yakni make a concept map. Jadi membuat peta konsep. Nah, itu nanti kita ini hampir sama kayak yang make a list atau membuat daftar. Bedanya ini lebih detail dan lebih terperinci lagi. Jadi misal kita suka di satu bidang, misalnya ini di contoh yang di buku The Challenging itu di daycare atau kayak tempat penitipan gitu. Nah, di daycare ini nanti kita bisa mencabang-cabangnya kayak 5W1H-nya kayak what, who, where, when, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih fokus dan lebih terperinci lagi apa yang ingin kita sampaikan. Jadi di peta konsep ini kita sudah memiliki satu tema besar dan nanti akan kita bagi-bagi cabangnya. Nah, cabang itu nanti akan masuk di isi pidato. Jadi ini lebih gampang. Oke, tadi di awal kita kan udah ngomongin tentang mengidentifikasi topik. Nah, di awal sebelumnya
aku udah nyampein kalau tema kita atau presentasi kita ini adalah membantu teman-teman pembicara untuk mencapai tujuan pidatonya menyesuaikan audiens. Yang pertama ada mengidentifikasi topik dengan beberapa langkah tadi. Nah, setelah mengidentifikasi topik, kita harus menganalisis audiens. Apa maksudnya menganalisis audiens? Nah, setelah kita mengetahui topik yang akan kita bahas, kita juga harus dan wajib untuk mengetahui siapa audiens kita. Seperti apa latar belakang audiens kita, berapa umur mereka rata-rata, apa minat mereka rata-ratanya, seperti itu. Jadi meskipun kita sudah memilih topik, tapi kalau topik itu tidak sesuai dengan audiens, ya sama aja bohong. Karena nanti pesan yang akan kita sampaikan tidak bisa tersampaikan secara maksimal. Nah, hal ini bisa menghambat atau malah menggagalkan tujuan kita dalam berpidato gitu. Jadi, bagaimana cara kita menganalisis audiens? Pertama adalah mencari kesamaan atau perbedaan antara pembicara dan audiens. Jadi, informasi demografis ini sangat berpengaruh dalam kita saat menyampaikan pidato. Selanjutnya, kita juga harus bisa mengidentifikasi ras, etnis, agama, suku dari audiens kita, seperti itu. Jadi biar lebih spesifik dan kita bisa lebih leluasa ataupun bisa lebih mengena kepada audiens agar tujuan kita tercapai. Nah, jadi manfaat informasi demografis ini seperti apa sih spesifiknya? Yang pertama adalah kita bisa memilih topik atau tema yang akan kita bicarakan. Misalnya, kalau persamaan kita dengan mereka adalah di bidang olahraga tenis gitu ya. Nah, kita bisa mengambil topik tenis. Lalu yang kedua ada kita bisa mengetahui rata-rata umur mereka. Ada yang mungkin masih mahasiswa, udah kerja, ataupun orang tua atau lansia seperti itu. Jadi setelah kita dapat topiknya, kita juga bisa lihat, oh ternyata topik ini kurang sesuai dengan rata-rata umur mereka. Jadi kita bisa lebih aware sama topik yang kita ambil. Nah, lalu yang terakhir, apa manfaat dari informasi demografis ini? Informasi demografis ini berfungsi untuk mengembangkan relevansi dari audiens. Misal kita membahas tentang blogging gitu ya. Nah, nanti di isi pidatonya kita bisa kayak interaktif sama si audiens, kayak berapa lama kamu telah bikin blogging di internet, ataupun apa tips dan trik kamu dalam melakukan aktivitas blogging ini. Jadi ada relevansi dan chemistry antara pembicara dan pendengar karena ada kesamaan topik. Nah, ini tadi terjadi karena kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis audiens di bagian informasi demografis. Lalu, bagaimana cara kita mendapat data dari audiens? Yang pertama adalah dari data survei. Nah, survei ini bisa kita lakukan, kita kayak membagikan formulir atau sebuah wawancara kecil kepada beberapa sampel dari audiens kita. Jadi, saat kita datang ke situ, kita bisa tanya, misal mereka sukanya apa, terus minatnya seperti apa, ataupun ketertarikan mereka itu seperti apa. Jadi, formulir wawancara itu adalah salah satu cara kita mendapatkan data survei. Lalu cara yang kedua adalah melakukan pengamatan informal. Nah, pengamatan informal ini bisa kita lakukan terhadap teman sekelas kita ataupun orang yang kita berada di komunitas tersebut. Misalnya kita berada di sebuah perguruan tinggi. Nah, di kelas itu pasti akan ada yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Nah, di sini kita bisa berbincang atau mengobrol sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari apa minat mereka, pengetahuan mereka, ataupun ketertarikan mereka terhadap topik yang ada di dunia. Jadi, kita bisa mendapatkan data-data penting yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi topik kita dan mendapatkan data audiens mereka gitu. Selanjutnya yakni ada kita bertanya langsung terhadap penyelenggara ataupun orang yang mengundang kita. Jadi sebelum kita menentukan topik, kita kan juga itu tadi menganalisis audiens. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa tanya ke si penyelenggara. Misal, Kak, ini siapa saja yang akan datang? Lalu latar belakang mereka seperti apa? Ketertarikan mereka seperti apa?
apakah mereka, terus kita bisa menawarkan topik, apakah kira-kira mereka suka dengan topik ini ataupun lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus mengambil bola atau menjemput bola kepada penyelenggara. Kalau penyelenggara tersebut barangkali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah jika kita tidak bisa melakukan ketiga langkah atau cara sebelum ini, kita bisa melakukan perkiraan atau memperkirakan demografis audiens dan sikap. Oh gini, jadi misal kita diundang sama penyelenggara, misalnya ini penyelenggaranya itu punya sebuah usaha gitu ya, wira usaha atau sebuah bisnis lah gitu. Nah, jadi di sini dari penyelenggara ini kita bisa memperkirakan seperti apa nanti audiens yang akan datang atau yang akan mendengarkan pidato kita. Jadi kurang lebih audiens yang datang itu suka dalam hal-hal yang berbau bisnis ataupun ekonomi. Jadi kita bisa lihat dari peluang apapun. Jadi memperkirakan itu bukan berarti kita asal-asalan memperkirakan ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat satu peluang ataupun peluang kecil yang kita dapatkan dari situasi kondisi tersebut. Misal penyelenggaranya seorang wirausahaan, berarti kurang lebih ya audiensnya suka dengan hal yang berbau bisnis, seperti itu. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Tio Wahyu Rizky Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Wahyu Rizky Ananda melanjutkan presentasi dari Mbak Silky mengenai materi mengidentifikasi audiens untuk menentukan tujuan pidato. Nah, sebelumnya Mbak Silky sudah menjelaskan mengenai analisis audiens. Sekarang, setelah kita mengetahui analisis audiens, selanjutnya kita dapat menyelesaikan langkah atau tindakan perencanaan pidato dalam tahap analisis audiens. Dalam buku The Challenge of Effective Speaking ini ada 6 tahapan dalam menganalisis audiens. Yang pertama yaitu menentukan metode untuk mengumpulkan data audiens. Apakah dengan cara mewawancarai audiens secara langsung, mengandalkan pengamatan informal, menanyai orang yang mengundang kita untuk berbicara, atau membuat survei ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu kumpulkan datanya, lalu salin atau gandakan hasil survei dari analisis tersebut. Langkah keempat yaitu gunakan informasi yang telah Anda kumpulkan untuk melengkapi data analisis Anda. Kemudian kelima, tulis 2 paragraf pendek untuk menggambarkan kesan awal Anda tentang demografi audiens, pengetahuan, dan sikap terhadap subjek pidato Anda. Kemudian yang terakhir, simpan hasil analisis tersebut untuk kemudian membahas relevansi pendengar dengan tujuan pidato kita. Nah, dalam buku ini, contoh hasil analisis audiens sebagai berikut. Sebagian besar audiens adalah mahasiswa di UC, sebagian besar berusia sekitar 20 tahun, yang menunjukkan bahwa audiens dan pembicara memiliki pandangan generasi yang sama. Ada lebih banyak pria daripada wanita di kelas. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa audiens memiliki beberapa keragaman agama, akan tetapi kebanyakan berasal dari agama Yahudi dan Kristen. Itulah contoh analisis audiens dari buku The Challenge of Effective Speaking. Selanjutnya, kita membahas menganalisis setting. Setting di sini berarti yaitu pengaturan lokasi dan kesempatan untuk berpidato. Hasil dari analisis setting ini dapat dijadikan sebagai pemandu atau membantu pembicara dalam menentukan topik pidato. Dari hasil tersebut, ada beberapa pertanyaan yang dapat terjawab. Yang pertama yakni apa harapan khusus untuk pidato tersebut. Nah, setiap kesempatan berbicara atau berpidato selalu dikelilingi oleh sebuah harapan. Contohnya pada pidato atau khutbah sholat Jumat misalnya, jemaat pasti mengharapkan penceramah memiliki tema keagamaan. Sedangkan pada pidato kenegaraan, tamu upacara pasti mengharapkan sebuah dorongan semangat untuk bela negara, dan lain sebagainya. Kemudian berapa panjang yang tepat untuk pidato? Nah, batas waktu untuk pidato di kelas biasanya cukup singkat. Jadi sebagai pembicara akan memilih topik
topik yang cukup singkat untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Contohnya, 2 penyebab utama kerusakan lingkungan dapat dijadikan dalam 5 menit, tapi sejarah dampak manusia terhadap lingkungan tidak bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat. Karena itulah, topik pidato akan mempengaruhi berapa panjang waktu pidato. Kemudian yang ketiga yaitu seberapa besar penontonnya. Jika Anda akan berbicara kepada audiens kecil, kurang dari 50 orang, Anda akan cukup dekat secara fisik dengan mereka untuk berbicara dengan suara normal dan bergerak. Sebaliknya, jika Anda akan berbicara kepada audiens yang besar, Anda mungkin memerlukan mikrofon dan kemungkinan besar Anda tidak dapat bergerak secara leluasa kecuali mempunyai stage yang luas. Yang keempat, di mana pidato akan diberikan. Karena ruang kelas bervariasi dalam ukuran, pencahayaan, pengaturan tempat duduk, dan sejenisnya. Pertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi presentasi atau pidato Anda. Misalnya di ruangan yang panjang dan sempit, Anda mungkin perlu berbicara lebih keras dari biasanya untuk mencapai barisan belakang. Di ruangan yang gelap, pastikan lampu menyala dan kerai atau tirai terbuka untuk membawa cahaya sebanyak mungkin. Mintalah informasi spesifik tentang kapasitas tempat duduk, bentuk, jumlah baris, sifat pencahayaan, keberadaan panggung atau platform berbicara, jarak antara speaker dan baris pertama, dan seterusnya. Jika memungkinkan, kunjungi tempat itu dan lihat sendiri. Yang kelima yaitu kapan pidato akan diberikan. Nah, pidato yang diberikan di pagi hari membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pidato yang diberikan di siang atau malam hari karena kondisi audiens tentunya akan berbeda. Apabila di pagi hari masih dipenuhi semangat dan badan yang segar. Sebaliknya, jika di siang atau sore hari biasanya kondisi audiens sudah sedikit berkurang dan mengurangi tingkat kefokusan mereka. Yang keenam yaitu kapan giliran pidato Anda terjadi. Nah, maksudnya adalah kapan kesempatan berbicara kita dalam sebuah pidato dimulai, apakah di awal atau di akhir. Hal itu dapat mempengaruhi bagaimana respons audiens terhadap pidato kita. Misalkan, jika kesempatan kita berbicara lebih dulu, kita mungkin perlu untuk menghangatkan atau menyemangati para audiens terlebih dahulu agar lebih bersemangat. Akan tetapi, jika Anda berbicara terakhir, Anda harus melawan kecenderungan bahwa audiens yang lelah mendengarkan beberapa pidato sebelumnya. Yang terakhir yaitu perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk pidato. Untuk beberapa pidato, Anda mungkin memerlukan mikrofon, papan tulis, proyektor, dan layar, atau sambungan internet untuk komputer atau laptop Anda. Nah, menganalisis setting ini bertujuan untuk memahami beberapa mekanisme jalannya pidato dan mempertimbangkannya saat memilih topik pidato. Selanjutnya kita masuk bab pembahasan memilih atau menyeleksi topik. Berbekal daftar topik dan informasi yang telah kita kumpulkan sebelumnya tentang audiens dan latar audiens, kini kita siap memilih topik yang sesuai dengan audiens kita. Saat kita meninjau daftar topik yang telah kita tulis, bandingkan masing-masing topik dengan profil audiens. Apakah ada beberapa topik yang terlalu sederhana untuk basis pengetahuan audiens, atau apakah terlalu sulit, atau apakah beberapa topik cenderung lebih menarik bagi audiens? Bagaimana usia audiens tersebut, etnis, dan unsur demografis lainnya? Dengan mengajukan pertanyaan tersebut, Anda akan dapat mengidentifikasi topik mana yang sesuai dengan audiens kita. Kemudian pertimbangkan mekanismenya. Apakah beberapa topik terlalu luas untuk waktu yang diberikan? Apakah ada topik yang tidak memenuhi harapan? Jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya akan membantu Anda mengidentifikasi topik yang sesuai dengan latar atau setting yang telah kita tentukan. Selanjutnya, menulis tujuan pidato. Nah, setelah kita memilih topik pidato, selanjutnya mulai mengidentifikasi dan menulis apa tujuan umum dan tujuan khusus pidato kita. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa tujuan umum pidato merupakan tujuan atau maksud dari keseluruhan suatu pidato. Apakah pidato tersebut bertujuan untuk menginformasikan, yaitu informatif, membujuk, yaitu persuasif, atau menghibur, yaitu rekreatif. Ditulis juga bahwa pada suatu pidato terkadang tidak hanya memuat satu tujuan, akan tetapi di dalamnya terkadang memuat dua atau bahkan keseluruhan tujuan pidato, yaitu informatif, persuasif, dan rekreatif. Contohnya, pidato kenegaraan Barack Obama saat berkunjung di Indonesia. Pulang kampung nih,
Indonesia bagian dari diri saya. Buying sate, bakso from the street vendors. Sate. Bakso. Enak ya. Pidato tersebut juga tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi juga ada unsur menghibur, yaitu rekreatif. Di saat Barack Obama menyebutkan kata-kata bahasa Indonesia dan makanan-makanan Indonesia, seperti pulang kampung, sate, bakso, dan lain-lain. Hal tersebut ternyata cukup menghibur rakyat Indonesia. Sedangkan arti dari tujuan khusus pidato yaitu tujuan yang berisi lebih detail dari tujuan umum agar dapat menjadi lebih terukur, detail, dan lebih jelas apa pencapaian yang ingin dituju pembicara tersebut. Seperti contoh, pidato dengan topik 4 tips konten sosial media yang baik. Nah, tujuan umumnya yaitu dalam pidato tersebut pidato informatif. Sedangkan tujuan khusus pada pidato tersebut yakni seorang pembicara pidato yang ingin audiens memahami 4 kriteria konten sosial media yang baik. Langkah selanjutnya yaitu memparafrase tujuan khusus pidato. Nah, langkah pertama yaitu tulis kalimat tujuan pidato khusus menggunakan kalimat yang lengkap. Contoh, saya ingin audiens memiliki perhatian dan pengetahuan tentang buta huruf. Maka kalimat tujuan khusus pidato saya adalah saya ingin audiens saya memahami efek dari buta huruf. Kalimat tersebut adalah tujuan khusus pidato yang baik karena dapat menentukan tanggapan yang saya inginkan dari audiens dan memberikan pidato yang informatif. Kemudian yang kedua yaitu merevisi kalimat tujuan sampai menunjukkan reaksi audiens tertentu yang diinginkan. Jika tujuan kita adalah untuk menjelaskan atau menginformasikan informatif, maka pastikan bahwa tujuan khusus yang ingin kita capai apakah agar audiens bisa memahami, mengenali, membedakan, atau untuk mengidentifikasi. Nah, itu pastikan di antaranya. Nah, jika Anda melihat tujuan pidato Anda bertujuan sebagai perubahan keyakinan atau memanggil audiens untuk bertindak atau persuasif, maka dapat direfleksikan dengan penggunaan kalimat seperti percaya, menerima, berubah, atau untuk melakukan. Langkah ketiga yaitu pastikan pernyataan tujuan hanya berisi satu ide. Contoh kalimat, saya ingin penonton memahami sifat buta huruf dan efek pada masyarakat. Pernyataan ini bukan tujuan khusus yang baik karena mencakup dua ide yang berbeda, memahami sifat buta huruf dan memahami efek buta huruf. Sebaiknya gunakan satu ide dalam tujuan khusus kita. Langkah keempat yaitu perbaiki kalimat sampai menggambarkan dengan tepat fokus pidato kita. Contoh kalimatnya, saya ingin audiens memahami efek dari buta huruf. Nah, kalimat tersebut sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi terdapat hal yang dirasa masih kurang, yakni apa alasan pembicara terkait tujuan khusus tersebut dan ada apa dengan buta huruf, sehingga audiens perlu memahaminya. Maka sebaiknya kalimat yang lebih tepat yakni, saya ingin audiens memahami kenapa buta huruf menghambat efektivitas seseorang di tempat kerja. Nah, pernyataan tersebut memenuhi kriteria yang spesifik dan baik karena menunjukkan reaksi audiens yang diinginkan secara spesifik dan hanya berisi satu gagasan eksplisit yang menjadikan fokus pidato. Kesimpulannya, dalam presentasi kami kali ini dapat kita pahami bahwa terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam persiapan pidato. Di antaranya, langkah pertama, persiapan pidato yang efektif adalah mengidentifikasi topik. Langkah kedua adalah menganalisis audiens untuk memutuskan bagaimana membentuk dan mengarahkan pidato. Langkah ketiga adalah menganalisis setting pidato. Langkah keempat adalah memilih topik yang sesuai untuk audiens kita. Dan langkah terakhir adalah menulis tujuan pidato. Itu saja yang bisa kami presentasikan dalam materi ini. Kurang lebihnya, saya memohon kritik dan maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.